Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal perusahaan kedai kopi kami, yaitu Hayu Ngopi, yang beranggotakan Ade Priyatna, Gilang Kurnia Ramadan, Naufal Firdaus, dan Rizky Trimustari dari kelas pagi C. Hayu Ngopi ini ada logonya, yang tertera logo di sini ada bacaan Hayu Ngopi itu yaitu sesuai dengan ajakan orang yang mengajak minum kopi. Dan di sini ada gambar burung hantu, melambangkan kopi itu selalu membuat kita melek, dapat menahan ngantuk di malam hari sama seperti burung hantu yang nocturnal. Di sini ada background warna hitam. Background warna hitam ini artinya karena kafe biasanya buka di malam hari gitu. Dan ada slogan di sini, ada slogan kami yaitu seduh kopimu, sudahi sedihmu, yang artinya di kafe ini dilarang ada orang-orang sedih. Latar belakang kedai kopi Hayu Ngopi adalah perusahaan di bidang dagang atau minuman di kawasan Kota Purwakarta, yang merupakan proyek yang dimiliki oleh CV. Kedai ini akan didirikan di kawasan Kota Purwakarta yang beralamat di Jalan Ivik Gandamanah, Munjul Jaya, Purwakarta, yang tidak jauh dari pusat kota dan pusat perbelanjaan yaitu Tokma. Dekat dengan Alfamidi, juga dekat dengan tempat ibadah Masjid Alfa. Alasan kenapa kita akan mendirikan sebuah kedai kopi karena saat ini di Indonesia, khususnya di Purwakarta, bisnis kedai kopi atau kafe saat ini mulai menjamur. Kedai kopi Hayu Ngopi merupakan perusahaan yang berkecimpung di bidang kuliner yang dimiliki oleh 4 orang pemegang saham. Ini bertempatan di wilayah Purwakarta. Visi dan misi dari perusahaan kami yaitu visi menjadikan Hayu Ngopi sebagai brand yang terkenal dan dihargai khususnya di Purwakarta, dan lebihnya lagi bisa tersebar luas di nasional bahkan mancanegara. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 4 komponen dasar, yaitu membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang hanya menggunakan bahan dan menghasilkan produk yang baik. Yang kedua itu menciptakan image yang cemerlang yang melekat di dalam pikiran pelanggan. Yang ketiga, membentuk Hayu Ngopi sebagai suatu brand yang terkenal walaupun orang tidak mengetahui secara jelas bidang usaha yang dijalankan, tetapi masyarakat harus familiar dengan merek Hayu Ngopi. Yang keempat, menjadikan Hayu Ngopi sebagai merek terkenal dan dihargai, menjadi nomor 1 atau di atas brand lainnya dalam jangka waktu tak terbatas dalam seluruh kegiatan perusahaan kualitas tinggi, menjadi dasar yang utama, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi sampai menjual produk dalam kondisi terbaik yang dilakukan oleh setiap bagian dari perusahaan. Pencapaian hasil ini juga ditunjang oleh cepatnya perluasan outlet sebagai bentuk pengembangan seluruh distribusi. Misinya yaitu Hayu Ngopi berkomitmen untuk berperan sebagai pemimpin dalam memperjuangkan lingkungan hidup di setiap kegiatan perusahaan. Untuk mencapai misi tersebut dengan berkomitmen untuk 1. Memahami tentang masalah lingkungan hidup dan berbagai informasi dengan mitra usaha. Yang kedua, menciptakan solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, bekerja keras untuk membeli, menjual, dan menggunakan produk yang ramah lingkungan. Yang keempat, memahami tanggung jawab itu sebagai hal yang penting untuk lingkungan hidup. Yang kelima, menanamkan tanggung jawab lingkungan hidup sebagai nilai dasar perusahaan. Yang keenam, mengukur dan memonitor kemajuan setiap proyek terhadap dampak kepada lingkungan hidup. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, mendorong seluruh mitra untuk ikut serta dalam memperjuangkan misinya. Prinsip dasar Hayu Ngopi yaitu membangun sebuah hubungan personal untuk mengingat kebutuhan dan selera pelanggan, karena pengetahuan adalah kekuatan. Knowledge is power. Dengan bersikap ramah, Hayu Ngopi menciptakan sebuah ikatan yang mengundang pelanggan untuk berkunjung dan berkunjung lagi. Bersikap tulus berarti
berarti berhubungan, menemukan dan merespon pelanggan. Di sini ada 6 prinsip dasar untuk mengukur kelayakan dalam pengambilan keputusan di Hayuk Ngopi. Yang pertama, melakukan usaha yang bermanfaat untuk lingkungan dan saling menghargai dan memuliakan sesama makhluk. Yang kedua, menjadikan keanekaragaman atau perbedaan sebagai hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang ketiga, menetapkan standar yang tinggi dalam pembelian, proses produksi dan pengiriman produknya. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat dan lingkungan hidup. Yang keenam, menetapkan bahwa keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan itu sebagai hal yang penting bagi keberhasilan di masa yang akan datang. Strategi pemasaran kami yaitu ada pengembangan produk, ada pengembangan wilayah, ada pemasaran, ada kegiatan promosi, dan ada penetapan harga. Promosi yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan advertising atau periklanan, ada memperkenalkan kedai kopi Hayuk Ngopi menggunakan iklan luar ruangan yaitu neon box. Kita akan menyuguhkan slogan yang unik Hayuk Ngopi tentang identitas dan konsep restoran yang ditawarkan. Target atau segmen pasar yang dituju, yang pertama ada demografis, yang kedua ada berdasarkan umur. Nah, berdasarkan umur ini ada kedai kopi dapat dikonsumsi oleh semua usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai menula, karena restoran kami menyediakan berbagai olahan kopi yang aman untuk dikonsumsi oleh berbagai usia. Yang ketiga ada berdasarkan penghasilan. Harga jual yang kami keluarkan itu berbeda, disesuaikan dengan harga jenis minuman kopi mulai dari Rp15.000 sampai Rp25.000. Dengan harga yang telah dipaparkan, maka kedai kopi Hayuk Ngopi dapat dinikmati oleh kalangan menengah ke bawah sampai berpenghasilan menengah ke atas. Yang keempat, berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan, kopi kami dapat dikonsumsi oleh semua mulai dari anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Di sini ada struktur organisasi kami, itu yang pertama ada direktur. Direktur ini ada Naufal Firdaus, di bawah direktur ada wakil direktur yang dipimpin oleh Rizky Trimustari, dan di bawahnya lagi ada manajer produk Gilang Kurnia Ramadan, dan ada manajer administrasi dan keuangan ada Ade Priyatna, dan manajer konsultan IT. Inovasi yang akan dikembangkan dari sajian kopi keramat yang nantinya akan dihadirkan dengan cara menaruh kopi tubruk dalam secangkir gelas yang kemudian ditutup dengan cawan atau piring kecil pada mulut gelas tersebut, dan selanjutnya gelas dibalik. Untuk menyajikan secangkir kopi tersebut, nantinya seorang barista memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam membalik gelas yang ditutup cawan, sehingga tak ada rebesan air kopi yang keluar dari gelas atau berceceran lah. Kesimpulan dari kedai kopi kami yaitu usaha kedai kopi ini termasuk usaha yang menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang tinggi dengan keunikan rasa dan wangi khas kopi bermutu yang nikmat. Demikian proposal ini saya susun dengan harapan permohonan pendirian perusahaan yang saya kabulkan. Pembuatan proposal ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan tentang peluang dalam dunia usaha. Dari pendirian usaha, saya menyimpulkan bahwa berdirinya perusahaan ini karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari perusahaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.